Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lili Salimah Tucedia dengan NIM 2005677 dari kelas 1 DPGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wacana dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Seni Aprilia MPD. Wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikasi. Secara berurutan, rangkaian fonem akan membentuk morfem, rangkaian morfem akan membentuk kata, rangkaian kata akan membentuk frasa, rangkaian frasa akan membentuk klausa, rangkaian klausa akan membentuk kalimat, dan rangkaian kalimat akan membentuk wacana. Jadi dapat disimpulkan bahwa wacana merupakan yang paling tertinggi. Jadi kedudukan wacana dalam bahasa merupakan yang paling tertinggi dan terlengkap. Selanjutnya ada pengertian wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kompetensi dan kondisi yang berkesinambungan, serta mempunyai awal dan akhir yang nyata. Sampaikan secara lisan ataupun tulisan menurut Tarigan 1987. Lalu wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki tata bahasa, merupakan satuan tata bahasa tertinggi atau terbesar. Wacana itu direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti dalam novel, buku, seri, ensiklopedia, dan sebagainya. Paragraf atau kata yang membawa amanat yang lengkap, menurut Krida Laksana 1982. Lalu, wacana sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun non-segmental bahasa. Menurut Alwi tahun 2003. Lalu yang terakhir, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan tahun 2000. Dari beberapa pendapat tersebut, saya dapat menyimpulkan atau berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap, yang teratur, saling berkaitan, serta disampaikan secara lisan ataupun tulisan dengan kohesi dan koherensinya. Selanjutnya ada tujuan wacana, menyampaikan informasi, mengunggah perasaan, dan gabungan dari keduanya. Dan tujuan wacana tersebut berfungsi sebagai informatif, emotif, dan informatif-emotif. Selanjutnya ada ciri-ciri wacana. Satu, merupakan satuan gramatikal. Yang kedua, untaian kalimat-kalimat. Yang ketiga, memiliki hubungan proposisi. Yang keempat, memiliki hubungan koherensi. Yang kelima, memiliki hubungan kohesi. Yang keenam, rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi. Yang ketujuh, mediumnya bisa lisan ataupun tulisan. Yang kedelapan, sesuai dengan konteks atau kontekstual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kohesi atau koherensi? Kohesi merupakan kepaduan atau keutuhan yang mengacu pada aspek bentuk atau formal bahasa. Koherensi dapat diartikan bahwa kerapihan atau hubungan yang mengacu pada aspek makna wacana atau ujaran untuk menghasilkan tindak lokusi atau yang akan diperbuat atau dilakukan. Selanjutnya ada jenis-jenis wacana. Ada yang berdasarkan peserta komunikasi. Yang pertama ada wacana monolog, contohnya siaran berita televisi. Lalu yang kedua ada wacana dialog, contohnya ada komunikasi di telepon. Lalu yang ketiga ada wacana polilog, contohnya banyak peserta komunikasi, misalnya di konferensi atau rapat. Lalu selanjutnya ada berdasarkan tujuan komunikasi. Yang pertama ada wacana naratifnya. Nah, di naratif ini adanya alur, peristiwa, dan tokoh, misalnya berita termasuk faktual dan cerpen termasuk fiktif. Lalu yang kedua, wacana deskriptif, adanya detail, contohnya di profil. Lalu yang ketiga ada wacana ekspositoris, contohnya yaitu sebuah karangan atau paparan gitu. Lalu yang keempat ada wacana argumentatif, argumen yang sistematis dan metodologis, misalnya tesis dan disertasi. Lalu yang kelima ada wacana persuasif, rujukan atau rangsangan.
misalnya iklan maupun tawar-menawar di pasar. Lalu yang keenam ada wacana hartatoris, contohnya khutbah keagamaan. Yang ketujuh ada wacana prosedural, yaitu adanya proses atau langkah, misalnya cara membuat mie instan, lalu penggunaan mesin cuci dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada biasa kita temui gitu ya. Kalau misalkan kita masuk ke mall suka ada tanda seperti ini, keluar dan masuk. Nah, meskipun hanya terdiri dari satu kata, tulisan masuk atau keluar tersebut sudah dikatakan wacana dengan bantuan pengujarannya ataupun situasi komunikasinya. Contoh lain yaitu ada di tulisan toilet. Nah, di toilet itu hanya satu kata, namun kita dapat mengerti maksudnya. Jadi ada toilet yang untuk perempuan dan ada juga toilet untuk laki-laki. Lalu selanjutnya ada perbedaan wacana dan teks. Di sini ada 4 kalimat yang merupakan ada yang sebagian wacana dan ada yang sebagian lagi teks. Yang pertama, dilarang berjualan di sini. Yang kedua, wah, indah benar lukisan yang dibuat olehnya. Yang ketiga, awas kaca. Yang keempat, bunga itu dikirimkan padanya. Nah, di antara keempat kalimat tersebut, satu dan tiga merupakan wacana, dan dua, empat merupakan teks. Karena di nomor dua dan empat tidak jelas maknanya, yaitu untuk siapa dan untuk apa. Dan teks merupakan realisasi dari wacana. Menurut Van Dijk 1997 mengemukakan bahwa wacana adalah suatu bagian teoritis yang abstrak sehingga belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Jadi dapat dikatakan bahwa wacana berada pada tingkat language, sedangkan teks adalah realisasi atau perwujudan dari wacana. Jadi teks termasuk dalam tataran parol. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.